saya lebih suka dipanggil Mas RT. Wah Mas, aku tahu itu kenapa kok harus dipanggil Mas. Karena pengen 4 istri Wah, tadi. iya, Mas itu. Aziz ini istri berapa? Saya ini waduh ini agak berat ya. Rencana sih lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Ada prospek kedepannya pengen nambah lagi. Ada. Baik buat kita Iya benar. membuat kita awet muda. Ya, pokoknya sumringah gitu loh. Slow guys. Slow. Enggak ada hitung-hitungannya Iya. kan mau dibahas sendiri. Ya kan. Enak ya. Awal-awal di situ. Nanti saya kenalin sama temenmu ya. Dia suka enggak? Ya, kalau dia suka pasti dia nawar. Iya. Nawar berapa? Uangnya itu hanya cukup buat beli sewa tempat. Pernah nggak dari pelanggan yang sudah lama pesan lagi kabur? Ada. Oke geng, selamat datang di channel saya di Risang Obrolan Besan. Obrolan Besan itu apa? Oh iya, saya tanya nih, mau tanya ini. Obrolan besan itu sebenarnya apa sih? Ini- Kok sudah viral gitu loh. Ini gantian saya yang di review ini. Ya, ya. Jadi obrolan besan ini suatu wadah buat teman-teman yang nggak ada tempat cerita. Itu kalian boleh banget nanti kontak Oke, HB oke. saya, kontak WA Siap, saya, siap, ngobrol. Obrolan besan itu singkatan dari besan. Itu besan tuh bebas santai. Oh, bebas santai. Jadi saya tuh membuat wadah ini buat kalian bisa ngobrol. Buat kalian yang kan ada orang ada unek-unek ya. ada tipe orang dia nggak bisa ngobrol langsung tatap muka. Nah, kita sediain wadah di sini. Oke, mantap sekali. Nah, Berarti ini cewek juga bisa ya ke sini ya. loh sudah banyak Wah, Mas. itu. Berarti mau curhat masalah pasangan boleh ya? Boleh. Oh, Nah, yes. ini sekalian bahas pasangan nih. Oke. Mas Aziz ini istri Iya. berapa? Saya ini waduh, ini agak berat ya. Rencana sih lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Rencana ya. Itu semua orang kan punya plan boleh ya. Cuma di ACC-nya baru satu. Oke. Oke, sebelumnya maaf ini. Kita harus perkenalan dulu. Oke. Ini sosok penatua di RT saya. Ya. RT itu singkatan apa, Mas? Jadi RT di sini itu masih ke rukun tetangga ya. Iya. Tetangga, rumah tangga lah. Nah, beliaulah yang sebagai RT di 02 RW 8. Ya. Silakan perkenalkan, Mas. Ya, perkenalkan nama saya, panggil saja dengan Mas Aziz gitu karena saya muda. Walaupun di sini saya sebagai Bapak RT saya agak kurang nyaman kalau dipanggil Pak RT. Saya lebih suka dipanggil Mas RT. Wah, Mas. Kan belum ada ya Oh, Mas jadi- RT. Aku tahu itu kenapa kok harus dipanggil Mas. Karena ini tadi kembali ke topik tadi, pengen 4 istri Wah, tadi. iya itu. Kalau Nyambung, sudah- masih iya. nyambung ya. Nyambung. Kalau sudah dipanggil Pak kan, kalau buat tarik talon lagi wah kok sudah Masih bapak-bapak. iya itu. Masih Mas aja. Masih Mas itu kalau dipanggil ketua masih ke om-om ya. Iya Masih benar. Maya, masih kelihatan seger lah. Ya panggil om-om. Beliau ini salah satu pengusaha. Iya. Usahanya banyak banget. Ya. Ayam kampus. Oh iya, Iya, aku masuk bukan. itu masuk. Itu kan di balik layar. Di balik layar ya. Di balik layar. Itu tapi harus tahu Iya, ya. harus tahu. Bisnis ayam. Oke. Terus ini yang ya, termasuk di belakang saya ini. Ini dari limbah-limbah usahanya beliau juga. Iya. Usahanya apa itu, Mas? Itu kita bergerak untuk ini ya, untuk artis apa ya namanya zaman sekarang lihatnya apa? Ini kalau di musik namanya diffuser ini. Diffuser ya. Ya intinya untuk memperindah gitu ya tadi ya. Ah. Nah, saya bergerak di bidang interior design. Di situ tuh. Gitu. Ini kalian yang pengen buat Studio. ya, studio, nah, terutama studio. Studio. Ini siapa tahu bentar lagi saya di endorse. Master ini kurang apa ini ya. Siap. Nah. Mungkin buat yang tahu. Kalian bisa kontak, nanti saya kasih kontak boleh ya? Boleh, Kontak WA saya share boleh. Boleh. Nanti ada Instagramnya juga, Instagramnya juga ada ada. YouTube-nya juga. Nah ini kita kembali ke topik. Oke. Usaha yang dilakoni Pak RT ini, saya panggil Pak Iya. RT aja. Mas RT ya. Mas RT dong. Mas RT ini usahanya apa aja? Nah, yang pertama ya, karena ini yang menghidupi saya gitu. Saya awal dulu itu belum usaha furniture. Mm. Dulu kan furniture terkenalnya ya. Itu saya sebelum itu usaha rumah makan dulu kan. Usaha rumah Wah, makan. pernah rumah makan? Iya, pernah rumah makan. Waktu itu masih ingat banget di daerah Minco UMS. UMS ya? UMS. Di situ
itu. Di situ karena keterbatasan dana ya awalnya itu saya masih bekerja waktu itu part-time, part-time. Uangnya itu tak kumpulin. Singkat cerita ngumpul, saya nekat buat buka sendiri karena ya capek lah ikut orang terus ya kan. Iyalah. Terus capek akhirnya buat sendiri. Uangnya itu hanya cukup buat beli sewa tempat. Singkat cerita gitu. Berarti malah tombok ya? Malah tombok seharusnya. Iya. Tapi selama kita berusaha pasti ada jalan, ya kan. Betul. Nah, akhirnya interiornya, meja kursi, meja bar dan lain-lain saya buat sendiri. Nah, mungkin berawal dari situ. Berawal dari situ. Wah, ternyata kok buat-buat nih jadi enak. Jadi enak dilihat. Nah, ini yang paling unik ya, awal-awal saya merintis bisnis itu belum ada namanya kayu jati Belanda. Belum ada ya. Belum ada. Saya orang pertama masuk di Solo. Malah yang ada itu Indonesia dijajah Belanda. Betul. Kalau kayu jati Belanda belum ada. Adanya apa? Janda. Ada. Aduh. Oke. Terus Oke. nah, ini dari buat itu. Bahas itu. Itu pertama alat sudah komplit. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi iseng-isengnya cuma buatnya pakai gergaji. Gergaji Manual, masih manual bajanya masih gergaji potong. Itu saya bisa buat meja kursi dan itu saya lihatnya di tutorial gitu. Nah, itu loh fungsinya YouTube tuh. Fungsinya YouTube. Makanya kita juga butuh support dari kalian. Siap, jangan lupa subscribe. Yes, betul. Nah, terus awal-awal dari situ, kemudian teman-teman ketika sudah semester akhir kan, teman-teman yang punya tabungan lebih itu pengen buka kayak punyaku gitu. Cuma pesennya kayu kayak gini di mana? Gak mungkin kamu bisa dapat. Makanya buat sendiri. Dan uniknya dulu tuh kayu jati Belanda itu bukan dijual seperti sekarang. Kalau sekarang kan dijual batangan ya. Kalau dulu masih kiloan. Lebih murah kiloan apa batangan? Lebih murah kiloan waktu dulu. Nah dulu kan yang biasanya kayu-kayu kayak gitu kan yang limbah. Yang jual itu hanya orang-orang biasanya pengepul. Banyaknya orang-orang Madura lah yang jualan kayu-kayu bekas. Nah waktu itu masih di Semarang, masih ingat Semarang dapat bahannya itu sama. Tapi perjalanan Semarang ke Solo itu tetap untung. Iya kalau kita kan buat sendiri, ya karena di sana ada temen, ya nggak ada hitung-hitungannya kan mau dibuat sendiri, ya kan. Enak ya. Awal-awal di situ. Nanti saya kenalin sama temenmu ya. Dulu ya. Setelah itu teman-teman pesen furniture itu lah dikenalkan sama sosial media ya. Sosial media kita upload di sosial media waktu itu masih cukup bagus. Sekarang nggak ada ya. Sekarang WLI. Iya. Nah, pindah ke WLI. Ya dulu pemasaran pertama digital yang bisa membesarkan saya itu di. Nah, saya ngiklan di toko bagus akhirnya dapat klien pelanggan di sekitar Solo. Yes, se-Jawa Tengah. Dan kebanyakan customer bertahan ya. Kebanyakan bertahan. Tapi sayangnya gini kalau di furniture ya, kamu buat studio ini, ya kan? Ya besok belum tentu dia buat lagi gitu kan. Iya betul. Dia bangkrut apa berkembang. Kalau berkembang dia pasti balik lagi. Kalau dia stagnan di situ atau bangkrut ya sudah. Cerita kita sampai di situ saja gitu. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan gitu. Ya resikonya bisnis furniture di situ. Tapi karena kita putaran sekali kontrak gitu kan lumayan. Nah, kita mainnya di situ aja main aman. Pernah nggak dari pelanggan yang sudah lama pesan lagi kabur? Ada, tetap ada. Lah, terus itu modal gimana? Kabur nggak bayar. Ya tetap gini. Dalam dunia bisnis itu high risk high return. Ya. Besar resiko, keuntungan juga besar. Biasanya pertama itu pasti tahu lah. Oh ini orangnya seperti ini. Ini keuangannya gampang ini ya, keuangannya gampang. Oh ini agak susah, tapi kok repeat ya. Ya udah kita tinggal dimainkan. Yang kedua harganya kita naikkan sedikit. Iya. Ya, untuk resiko lah. Dan terjadi kan, dan akhirnya terjadi. Saya juga 1-2 kali ya pernah di status saya sampai saya marah waktu itu. Sebenarnya nggak boleh terjadi. Saya marah karena ya gimana lagi, kita udah kerja sampai bayar karyawan juga hidupin anak istri, setelah jadi nggak dibayar dengan alasan manajemen lah inilah biasa. Jadi kita harus siap mental. Tapi itu barang sudah dikirim apa belum? Sudah terpasang dan sekarang sudah dipajang. Luar biasa ya. Gila. Anda luar biasa. Ya itu perjalanan bisnisnya. Ya nantilah Mas Tristan kan pasti tahu Kak, pernah lah manggung
sudah ini ternyata nggak sesuai kesepakatan, Iya. pasti ada itu di dunia bisnis. Benar. Dan sekarang saya bertahan karena ada Instagram. Instagram. Ah, Setelah toko bagus ke Instagram. ke Instagram langsung Nah, terus langsung dari Instagram ke sini ke channel sini, ini. ke channel ini. Setelah ini insya Allah lah tahun depan lah saya ini tahun 2021 Agustus ya. Planning saya Januari baru ke YouTube untuk furniture rencana, karena saya juga terinspirasi dari Master Ihsan. Amin. Semoga Itu- teman-teman juga ikut terinspirasi ya. Iya, betul. Nah, itu fungsinya kalian nyalain lonceng. Siapa tahu nanti Januari ada pemberitahuan lah. Ini sudah Banyak bukan diskon. sekedar lonceng. Wah, ini udah jadi YouTuber ternama. Iya, amin. Terima kasih. Terus dari situ melangkah kemana lagi? Nah, singkat cerita di situ kan sekarang dia desain interior ya, interior desain. Dalam 1 bulan tuh saya hanya hire 3 sampai 4 project. Ya. Nah, di selang waktu kan saya longgar kan. Ngapain ya? Manajemennya sudah ada. Ini bagian ini sudah di manajemen sendiri kan. Saya kerjanya cuma buka pintu, ya kan, salaman sama owner, ya kan. Setelah serah terima ya udah pekerjaan sudah ada yang handle. Nah, setelah itu saya longgar kan di rumah. Tapi kok di rumah itu apa ya? Ada lahan sisa ya tadi. Ada lahan sisa. Bener. Padahal sebenarnya ya kita manfaatkan aja Iya, ya, betul. daripada apa? Kalau di kampung di sini itu kayak ngeri itu Nah, itu angker. horor. Lah, gampang diserangnya horor. Daripada di belakang rumah itu horor karena bersebelah sama Rumah masa depan. rumah masa depan. Nah, itu akhirnya tak rombak lah biar gak angker. Nah, disitulah saya kesampaian karena saya pernah sekolah di Universitas Peternakan, ya kan. Masih di kota kita terdekat sini aja di Sukoharjo. Nah, tak terapkan. Setelah penerapan pertama kok gak ada untungnya ya. Ternyata skala kecil itu tidak bisa apa-apa itu harus totalitas gitu. Ternyata Iya. seperti itu tuh. Iya. Seperti podcast gini lah, ya totalitas. Gitu Betul. loh. Kalau kecil-kecil aja ya mau gimana mau berkembang kan ya mungkin gitu loh. Itu yang paling capek itu ya itu Nah, prosesnya itu. prosesnya, dan kita harus benar-benar senang dari hati, totalitas fokus. Kalau udah seneng pasti hasilnya juga menyenangkan Pasti banget. mengagumkan lah. Nah, waktu itu di situ saya lihat-lihat kok prospek saya bisnis ayam impor. Dari ayam Hah? bisa meraup keuntungan paling gede yang selama Mas Aziz ini Oh. terima. Itu bisa nyampe nominal berapa? Nah, ini relatif. Nah, Relatif. Saya bicaranya relatif. Jadi karena bisnis saya itu di ayam bukan ayam konsumsi ya. Kalau konsumsi kan kita berapa ratus ekor pastilah ya, keuntungannya pasti. Kalau di ayam hobi, ayam kesenangan ya, itu nggak ada patok harga. Saya bisa menjual itu per ekor per pasang ya itu paling rendah 1 juta. Satu pasang jantan sama betina bisa 1 bulan. itu bisa buat bayar cicilan rumah saya. Nah itu untuk satu pasang, tapi yang berkualitas. Nah, di situ loh. Kadang teman-teman itu pengen seperti saya mengembangkan ayam-ayam impor itu berhenti di sini. Karena Kan 1 jutanya per ekor. Wah nanti sekali netes kan berapa puluh ekor netes ya. Cara mainnya nggak seperti itu kalau hobi. Karena gini, ini saya ada sepasang nih ya, tak munculin yang terbaik otomatis. iya, Dia suka nggak? Ya, kalau dia suka pasti dia nawar. Ya, Iya. nawar berapa? 500, padahal saya sebenarnya matok ini 1 juta. Terus nggak tak lepas dulu. Ya, nggak tak lepas dulu karena batin saya kan pengennya 1 juta minimal ya. iya. Karena dihitung biaya pakan dan lain-lain ya. Minimal 1 juta. Terus jadi suka dia apa suka saya? Kalau dia ya udahlah berapa mintanya, ya udah tak lepas. 1 ekor ya? Buat Sepasang ya? satu Satu pasang. pasang. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu segitu. Jadi kalau 1 bulan saya bisa paling gede ya nih, paling gede itu saya bisa 7 sampai 10 ekor. Paling gede. Tapi tidak, sayangnya gini, di dunia bisnis hobi itu tidak setiap bulan konsisten. Panen.
konsisten aja. Panen kita bisa lah menganalisa atau Tapi belum tentu semua panenan bagus ya. benar. Belum soal panen. Jadi kita harus seleksi breeding harus ada. Kemudian ya seperti itulah. Nah ini aku tanya nih, ini baru dapat pasangan nih. Ada nggak yang pesan ini kalau telur saya beli telurnya? Ada. Itu baru telur. Jadi belum netas. belum netes sudah ada yang beli telur. ada. Jadi keadaan telur sudah dibeli. Sudah dibeli. Itu ada di YouTube saya, ini udah jalan di boleh? Boleh lah. Oke. Saya ada di YouTube di Aziz Rooster. Yes. Itu untuk ayam-ayam hobi lah ya, ayam hias, khususnya ayam Bangkok, tapi tak arahkan ke hias. Dan ini apa? Saya promosi juga ya. Iya, Ya, bukan promosi iya. ya. Mengenalkan aja ya, mengenalkan. Untuk ayam Bangkok itu kan ayam adu. Ya harusnya diadu ya. Nah, harusnya diadu. Tapi karena di Indonesia itu larangan diadu kan. Nah, sekarang ayam Bangkok itu dibuat hias untuk keindahan. Sebenarnya kalau diadu Masih bisa, masih mumpuni. Cuma sekarang untuk hias karena biar legal di Indonesia. oh gitu ya. Jadi nggak ada adu-adu ayam lagi. Dulu itu orang adu ayam apa sih? Kalau kita mau flashback, Ya. orang adu ayam itu satu menyalurkan hobi, ya kedua tetap cari keuntungan. Iyalah. Orang narung ayam itu kalau nggak judi mau kemana? Gitu. Tetap ke situ, dia cari keuntungan melipat gandakan uang. Iya kan? betul. Nah, lah di dunia ayam hias ini, ayam Bangkok dibuat hias, itu ketika satu kali periode menetas, ada 1-2 yang unggul yang bagus ya. Nah, itu investasi. Sekali Itu aset. bertelur ada berapa sih? Kalau musimnya bagus bisa sampai 10 ekor netes. Kalau musimnya bagus, lumayan. Lumayan, 5 Kalau juta tuh kalau dilihat-lihat ya memang lumayan, tapi realitanya nggak seperti itu. Ini soal makan pengaruh nggak sama kualitas? Pengaruh, sangat pengaruh. Nah ini teman-teman yang saya nanti dilanjut di Iya. YouTube ya. Nanti yang buat lebih lanjut detailnya pelihara itu ayam lah. itu di Aziz Router tadi ya. Rooster. 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 Itu di situ. Nanti untuk pakan dan lain-lain nanti lanjut di channel di saya. situ. Kalau tak bahas di sini, bisa sehari nggak Iya, selesai. betul. Iya. Oke. Nanti jadi konteksnya obrolan ayam. Oh, ya. iya. Bukan obrolan besan lagi. bukan orang besan. Iya. Nah, itu berarti ini masih jalan, Masih ayam jalan. Ayam jalan. Terus apa lagi? Ini belum sih. Ada prospek kedepannya pengen nambah lagi. Ini usia berapa sih, Mas Oh Aziz? ya, kira-kira usia berapa ini? Ya kan? Masih mudaan siapa? Gitu. Kalau dilihat ini mesti- dari Tambang mudaan saya lah. Ya, dari Tamang mudaan master. Iya. Tapi aslinya masih Aslinya mudaan saya juga. masih mudaan saya jauh saya. Umur berapa ini, Master? Saya kelahiran 93. Berarti masih 20 tahun. 28 tahun. Oh, Iya, selisih 7 tahun sama. Nah, 27 tahun. Nah, saya lebih bawah maksudnya. Wah. Cuma ya itu kita master kan orangnya santai ya, orang santai, gapya, longgar, dan membuatkan wadah ini otomatis kan sering tertawa lah ya. Iya. Karena membuat orang tersenyum itu juga ada imbal baik buat kita Iya, benar. membuat kita awet muda. Ya, pokoknya sumringah gitu loh. Slow, guys. Slow, itu yang penting. Dalam hidup sebenarnya santai aja. Kalau saya kan memang dituntut karir. Oke. Nah, ini bicara karir nih. Ya, Ini karir di bisnis sudah jalan oke. macam Tiba-tiba dari warga menuntut kamu tuh jadi seorang karir banget nih di kampung ini. ya. Jadi sosok Pak RT. Ini Iya. sebuah beban sebenarnya. malah beban. Malah beban. Bukan jadi aduh ini saatnya saya mulai membangun RT ku ini jadi RT yang luar biasa. Oh ya, itu tetap pasti. Tetap ya. ada visi dan misi. Ini Kak bicara soal beban. Apa yang jadi beban? Jadi beban itu gini. Beban dalam kehidupan ya. Itu mungkin ada yang merasa itu beban, ada yang enggak. Ketika kita dibutuhkan ya, dan kita belum bisa saya master isang ya, dimintain 10.000 untuk ada anak orang miskin ya. Di depan ternyata dodok mau jual kalender misalnya. Kalender harganya berapa sih? Paling 10.000.
tapi dia minta 30.000 dan 20.000 karena untuk apalah makan lah Iya. katanya karena di pandemi ini ya. Kalau kita nggak bisa beri itu beban, padahal itu sebenarnya uang buat kita Jadi berkah. jadi berkat, tapi jadi beban sendiri kan. Ya di lingkungan itu sama. Padahal nggak ngambil keuntungan dari situ ya. Dia nggak ambil keuntungan. Cuma ketika kita dimintain tolong dan kita semampunya, tapi yang yang mereka harapkan itu lebih dari itu gitu, ya itu menjadi beban. Suatu saat pasti ngalah. Oh, enggak. Suatu saat Enak jadi next warga generasi nih, enggak. ini jadi bakal RT lah. Enggak, saya lebih baik bayan sih. Oh ya, kalau nggak lurah sekalian. Nah, ini usia masih muda. Itu tadi bicara soal Apa lagi? istri itu memang benar pengen nambah. Wah, itu misteri. Tapi Iya. gini loh, Ter. Ini sudah pernah tahu sebelum sih. Nah, Angka jadi cowok sama cewek di Indonesia, khususnya di Indonesia aja yang sama Iya. itu masih banyak cewek. iya. Banyak cewek yang Banyak cewek yang nganggur terus nganggur. nggak kesentuh loh ya. Heeh. Terus kita mau bantu apa? Bisa bantu apa? Kamu mau hidupin dia, nafkahin dia, gitu. Apa kata orang? Enggak. Oh, iya. Lebih baik resmi Lebih baik gitu ya. resmi kalau boleh. Ah. Ya syaratnya banyak. Iya betul. Nah itu ngejar syaratnya dulu aja. Satu istri, satu rumah, satu usaha, dan satu mobil. Sempurna. Oke. Sempurna banget. Mana cewek yang nggak mau? Tak, jadi ini tak kenalan ya. Temen lah, Mas Trisang punya kenalin ke saya. Tak fasilitasi satu Honda Jazz, Apple, ya kan? Fasilitasi itu. Kemudian rumah, ya kan? Satu rumah, walaupun satu rumah subsidi nggak masalah. Iya. Yang penting cukup kan, cukup buat berkarir ke depan lah. Dan nanti kita cari kesuksesannya bareng-bareng dengan cara apa? Saya buatkan satu perusahaan, Oke. satu usaha. Sekarang banyak kan? Apalagi di bidang saya di interior design ya. Rata-rata pelanggan saya itu pembisnis properti juga. Dia membuat kantor. Iya. Seharusnya dia bisa dong buat sendiri, Bisa. tapi ke saya. Karena apa? Waktu. Iyalah. Nah, waktu. Jadi dia iman waktu akhirnya ke saya. Saya dapat channel kontraktor, dia arsitek dan lain ada. Kemudian media cetak ada. Kemudian all shop paling sering all shop. All shop itu banyak orang ternyetak jadi kaya dadaan atau apa ya namanya orang kaya baru ya. Itu dari bisnis all shop. OKB. OKB. Itu saya banyak dari all shop. Apalagi pelanggan saya di BTC udah nggak terhitung. Mau jualan apa? Sepatu ada saya teman yang apa dari pelanggan ya, dari pelanggan jadi Iya. teman jadi saudara. Itu bisnis sepatu ada, baju ada, kaos, gamis yang muslim itu apa pakaian khusus muslim ada sampai dia sukses. Dulu dia masih ngerintis, sekarang udah bangun rumah 2 lantai. Itu interiornya saya yang bangun. Saya yang ngisi. Itu karena apa ya? Yang penting kita tetap saudaraan. Iya. Itu dijaga itu. Jadi bisnis banyak kan sekarang. Kita mau nyoba apa? Iya. Kita hire satu, ya kan? Hire satu. Ya udah titipkan ke teman-teman siapa. Mau bisnis counter, oke, channel counter ada. Iya. Nah itu di bisnis seperti itu. Nah itu tadi kembali kamu kalau mau diberkati jadi berkat buat orang Iya. lain. Bermanfaat untuk lain. Iya. Betul. Ini Ya. buat penutup nih. Sip. Ada kata-kata buat teman-teman besan, enggak buat keluarga besan nih. Mungkin ada yang aduh di apalagi dampak pandemi ini ya. Kan banyak orang yang Oke. ikut ngedrop juga. Banyak sekali. Nah, itu kasih kata-kata penguatan apa sih? Seperti Oke, teman-teman yang sekarang lagi kesusahan pandemi ya, masalah keuangan ya, karena Iya. otomatis ketika ekonomi itu melanda, itu psikologi kita juga ya jadi yang jadi masalah itu sebenarnya bukan ekonominya Iya, ya, betul. yang di masalah itu psikologi. Akhirnya dengan keluarga nggak harmonis, dengan anak istri kadang malah berantem ketika diminta jatah belanja ya. Padahal setiap malam dia minta jatah ya. Aduh. Tapi sekali minta jatah belanja dia marah-marah kan psikologinya. Iya, ya. betul. Jadi teman-teman saya berpesan buat teman-teman besan yang dimanapun teman-teman melihat podcast ini pada edisi ini, saya berpesan pada teman-teman jangan hanya diam di rumah saat pandemi. Banyaklah bersilaturahmi. Iya. Tetap Banyak prokes. tetap prokes tetap kita banyak silaturahmi, ketemu dengan orang, kita buka wawasan.
apa ya, yang pasti jangan sendiri. Jangan sendiri. Kita cerita-cerita atau bisa datang ke podcast ini juga Yes. lah. Datang ke podcast ini sudah ada wadah kan? Sudah. Saya kasih wadah. Cerita aja, cerita, dan di situ nanti psikologi kita akan stabil, bagus, ekonomi perlahan akan mengikuti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang bermanfaat untuk sekitar. Oke? Yes. Ketika kamu bermanfaat, itu Oke, masuk. Oke. Itu sedikit banyak oke. tentang kisah-kisahnya Mas RT ini. Nanti lebih lanjutnya, wah ini aku pengen tahu bisnisnya apa aja nanti di YouTube-nya. Oke. Nah, nanti saya sertain channel Tadi. YouTube-nya. Kita di Instagram dulu Dar. Instagram ada, YouTube ada. Nanti saya tulis di bawah semua. Nanti jangan lupa ditonton. Instagram ya di like, Oke, terus di follow. oke. Nah, terus YouTube, nah itu wajib subscribe, like, share, komen. Dengan klik ya, kamu bermanfaat loh untuk orang lain. Itu guys. Oke, terus jadi berkat dimanapun kalian berada. Berkat terus mengikuti kalian, dan jangan lupa buat kalian jadi aliran berkat juga buat yang lain. Oke, terus berkarya, sehat selalu. Oke, God bless you.